Teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai tahapan seleksi dan sistem penilaian seleksi masuk Akademi Kepolisian tahun 2022 berdasarkan sumber dari website penerimaan.polri.go.id, teman-teman. Jadi untuk review hari ini atau ulasan hari ini adalah ulasan dari tahun 2021 atau tahun sebelumnya. Biasanya untuk tahapan seleksi dan penilaiannya itu setiap tahunnya hampir sama, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk yang pertama kita akan bahas ya seleksi Akpol 2022. Seleksi untuk Akpol itu ada dua tingkatan, teman-teman. Yang pertama ada tingkatan panitia daerah atau tingkat Panda. Ini seleksinya di Polda, polisi daerah masing-masing, teman-teman. Misalnya untuk teman-teman yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, maka seleksi tingkat panitia daerah teman-teman melaksanakannya atau mengikutinya di Polda Jateng, teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang di Sumatera Utara, maka melaksanakan seleksinya adalah polisi daerah atau Polda Sumatera Utara, teman-teman. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem gugur atau DAT ranking meliputi apa saja? Yang pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Teman-teman, pemeriksaan administrasi ini biasanya teman-teman akan mengupload ya beberapa ijazah, KTP ataupun KK dan lain-lainnya, administrasi lainnya. Kemudian itu diseleksi oleh panitia daerah, teman-teman. Nanti ada keterangan juga apakah teman-teman memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif. Pemeriksaan kesehatan ya seperti tinggi badan, berat badan, kemudian telapak kaki napak atau tidak, kemudian mata dan lain-lainnya, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga tes psikologi, teman-teman. Tes psikologi tertulis dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, teman-teman. Ya, tes psikologi di sini beberapa contoh-contohnya boleh teman-teman dilihat ya di video kami sebelumnya, bahwa sudah kita jelaskan tentang psikologi tertulis ini apa-apa saja, seperti misalnya gambar ya, kemudian barisan dan deret dan lain-lainnya, teman-teman. Tertulis di sini maksudnya biasanya menggunakan sistem komputer ya, teman-teman, tidak menggunakan sistem kertas ya, atau tidak menggunakan sistem manual lagi. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang untuk tahap awal ini yang 3 ini. Administrasi, kesehatannya udah bagus, kemudian psikologi yang pertama, teman-teman. Oke, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham ke 3 tingkatan atau 3 materi seleksi ini, boleh kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, teman-teman ya, yang keempat ada yang namanya uji kesemaptaan jasmani. Uji kesemaptaan jasmani teman-teman juga sudah tahu ya, seperti lari, push up, pull up, shuttle run dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi itu nanti dilihat apakah teman-teman mampu di kesemaptaan jasmani ini. Kemudian ditambah dengan renang dengan penilaian secara kuantitatif. Renang ini biasa ya, kalau teman-teman yang sudah pernah berlatih renang tentu tahu bagaimana standarisasi renang yang menjadi penilaiannya. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif. Apa itu pemeriksaan antropometri? Teman-teman cari di sumber-sumber lainnya, atau nanti kapan-kapan kita jelaskan mengenai antropometri ini apa. Oke, penilaian juga sama ya, ada memenuhi syarat ya atau tidak memenuhi syarat, teman-teman. Kemudian yang E ya, atau yang kelima, tes akademik
dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi yang pertama itu adalah pengetahuan umum teman-teman. Ya, pengetahuan umum biasanya tentang keindonesiaan, tentang kepolisian dan lain-lainnya teman. Termasuk di sini dibilangnya adalah undang-undang kepolisian. Makanya bagi teman-teman yang mau ujian, selain mempersiapkan yang keempat yang di atas tadi, maka teman-teman siapkan juga nih mengenai pengetahuan akademik. Karena apa? Karena paling banyak yang gugur itu teman-teman di tes akademik teman-teman. Ya, yang paling banyak gugur itu adalah di tes akademik. Terutama ini di pengetahuan umum ini. Oke? Selanjutnya ada wawasan kebangsaan. Materinya itu ada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, dan kewarganegaraan. Sebagai saran, teman-teman, jika sudah pernah mengikuti sosialisasi 4 pilar dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, teman-teman pasti sudah dapat tuh buku-bukunya. Teman-teman baca-bacalah itu. Kalau tidak ada, silahkan beli saja di perpustakaan. Ya beli saja misalnya materi tentang 4 pilar MPR. Itu biasanya ada teman-teman. Termasuk banyak di situ nanti wacana-wacana atau ujian-ujiannya dari buku-buku tersebut teman-teman. Kemudian selanjutnya ada matematika. Ya, ini matematika IPA dan IPS teman-teman. Oke, paham ya kalau untuk matematika ini dari TK kita sudah belajar matematika ya. Dari TK, SD ya, SMP, SMA tentu teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya matematika ya. Kemudian bahasa Indonesia nih, bahasa persatuan kita. Tentu tesnya nanti ada juga teman-teman. Termasuk banyak-banyak nih ya. Soalnya 30 sampai 100 soal nih semua teman-teman. Per item ya. Per item itu 30 sampai 100-an soal teman-teman. Tergantung pada ketentuan panitia setempat teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keenam, pemeriksaan kesehatan tahap 2 dengan penilaian secara kualitatif teman-teman. Ya, ini pemeriksaan kesehatan tahap 2, kelanjutan dari tahap 1. Ini biasanya pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini adalah yang di dalam-dalam teman-teman. Apakah itu detak jantung dan lain-lainnya. Yang penting kalau untuk tahap 2 ini lebih spesifik lagi daripada pemeriksaan kesehatan tahap pertama teman-teman. Sama selanjutnya untuk pemeriksaan psikologi tahap 2 atau dengan seleksi itu adalah wawancara dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif teman-teman. Ya, ini nanti wawancara diperiksalah psikologi teman-teman, apakah baik atau buruk, apakah baik atau kurang, apakah buruk atau kurang, nanti diperiksa di situ. Ya, tentu yang memeriksa adalah psikolog-psikolog yang sudah berpengalaman ya untuk tes-tes masuk akademi kepolisian teman-teman. Selanjutnya ya, yang keberapa nih? Yang ke-8 ya. H. Pendalaman penelusuran mental kepribadian dengan penilaian secara kualitatif. Ini juga ada nih, materinya juga ada teman-teman ya. Kemudian pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif. Ini pemeriksaan ijazah teman-teman, apakah memang betul diulangi lagi pemeriksaannya. Ini biasanya diperiksa selain online ya, kemudian juga berkasnya langsung atau offline-nya teman-teman ya. Setelah itu masuk ke tahap 2-nya, apa itu? Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat panitia daerah, teman-teman. Tingkat Panpus, teman-teman. Atau seleksi tingkat panitia pusat. Ya. Untuk tingkat panitia pusat sama ya, untuk sistem gugur atau rankingnya ada nih, meliputi beberapa item. Yang pertama, pemeriksaan administrasi dengan penilaian secara kualitatif. Walaupun teman-teman di Panda sudah diperiksa, tapi di Panpus teman-teman administrasinya diperiksa kembali. Kemudian pemeriksaan kesehatan dengan penilaian secara kualitatif teman-teman. Kesehatan juga diperiksa ulang teman-teman di Panpus ya. Kemudian selanjutnya tes psikologi wawancara dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Lagi-lagi psikologi dipertanyakan atau psikologi diseleksikan teman-teman. Makanya usahakan teman-teman yang ada pemikiran-pemikiran radikalnya ya,
ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, usahakan dihilangkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika tes psikologi, teman-teman bisa lancar wawancaranya, teman-teman. Kemudian ada yang namanya pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif. Ya, ini materi penelusuran ya, penelusuran tentang kepribadian teman-teman. Ya, penelusuran tentang kepribadian teman-teman. Nanti seleksinya juga secara kualitatif, teman-teman. Usahakan teman-teman memang kepribadiannya oke, ya. Supaya apa? Supaya teman-teman memang langsung lulus, ya, atau memenuhi syarat, teman-teman. Oke, untuk yang keempat ini paham ya? Kalaupun ada yang kurang paham, boleh nanti kita diskusikan kembali, atau kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar, teman-teman. Kita lanjut. Yang E, uji kesemaptaan jasmani ya dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif. Lagi-lagi kesemaptaan, renang, dan antropometri ini akan menjadi seleksi di tingkat panitia pusat, teman-teman. Oke, paham ya? Baik. Selanjutnya ada tes akademik, meliputi tes potensial akademik atau TPA dan bahasa Inggris dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dengan penilaian secara kuantitatif. Ya, berbeda dengan yang di tingkat Panda tadi. Kalau di Panda tadi apa saja? Iya, PU, pengetahuan umum, ya, matematika, kemudian kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia tingkat Panda. Sedangkan untuk Panpus, tes akademiknya tes potensial akademik dan bahasa Inggris, teman-teman. Ya, paham ya? Baik, kalau sudah paham, silakan disiapkan ke-6 poin ini untuk tingkat panitia pusat, teman-teman. Selanjutnya, ada tes kemampuan manajerial atau TKM dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dengan penilaian secara kuantitatif. Ini tambahan ya, di tingkat Panpus panitia pusat ada tes kemampuan manajerial, teman-teman. Ya, nanti dites juga ya dengan sistem CAT. Kemudian selanjutnya pemeriksaan akhir ya, pemeriksaan penampilan dengan penilaian kuantitatif. Penampilan teman-teman biasanya ini banyak nih ya, bervariasi. Ada yang misalnya jagonya taekwondo atau silat, maka nanti ketika di Panpus dia tunjukkan tuh kemampuannya. Ya. Kemudian ada yang jago misalnya bahasa asing, misalnya 10 bahasa, ya. Maka dia ditunjukkan nanti di tes bahasanya apa saja. Ada misalnya yang jagonya misalnya nari, maka ditunjukkan tuh penampilan narinya di sana. Ya. Atau misalnya jagonya nulis, dia ditunjukkan juga bagaimana dia cara menulis di sana. Atau ditunjukkan tulisan dia. Kan gitu. Teman-teman, nanti untuk penampilan ini boleh nih digali kembali bakat-bakat teman-teman apa, ya. Kalau belum ada bakatnya, segera temukan apa bakat teman-teman. Atau misalnya bakatnya main gitar, ya. Ini paling banyak nih anak-anak milenial ya yang bisa main gitar. Ya sudah, nanti ditunjukkan bakatnya. Oke. Selanjutnya tentunya diakhiri dengan sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat panitia pusat, teman-teman. Ya. Setelah disidang, siapa yang lulus, maka merekalah yang berhak mengikuti pendidikan selama lebih kurang 4 tahun di Akademi Kepolisian, teman-teman. Ya, bagi yang tidak lulus, jangan berkecil hati, coba di tahun selanjutnya. Baik, paham ya? Ini tadi jenis-jenis seleksi di seleksi Akpol 2022, insya Allah. Untuk jenis penilaiannya, ya, ini ada yang poin ketiga. Penilaian tes psikologi berdasarkan peraturan asisten Kapolri bidang SOM nomor 3 tahun 2017 dan tentang pelaksanaan tes psikologi calon anggota kepolisian negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat atau MS apabila nilai akhirnya minimal 61. Nih, ketentuan untuk tes psikologi. Minimalnya berapa? 61. Paham ya? Oke. Kemudian yang keempat, penilaian jasmani berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep 1352
6/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang pedoman administrasi untuk kemampuan jasmani dan pemeriksaan antropometrik dengan penilaian pegawai negeri pada Polri dengan kategori memenuhi syarat MS apabila nilai batas lulusnya NBL 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0, teman-teman. Ya, ini untuk penilaian jasmaninya. Sudah paham ya? Kalau belum paham dibaca-baca ulang kembali, teman-teman. Ya, atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, ya, masuk nih. Untuk sistem seleksinya sudah kita jelaskan tadi, lengkap, tepat, dan jelas, teman-teman ya. Sudah jelaskan sejelas-jelas mungkin. Bagi yang belum paham boleh ditanyakan kembali. Untuk sistem penilaian untuk penentuan ranking pada tingkat panitia daerah ya, itu rumusnya seperti ini, teman-teman ya. NPD ini nilai panitia daerah ya untuk Panda, sama dengan N ini nilai ya, tes akademik kali 40 tambah nilai tes psikologi kali 35 tambah nilai uji kesemaptaan jasmani kali 25 bagi 100. Itu nanti nilainya, teman-teman. Kalaupun nanti dapat nilainya misalnya akademik sekian, psikologi sekian, UKJ uji kesemaptaan jasmani sekian, maka teman-teman bisa mengkalikan sendiri berapa nilai teman-teman. Sedangkan untuk nilai akademik ya, nilai tes akademik di yang bawahnya ya, nilai tes akademik cara mencarinya bagaimana? Dari PU pengetahuan umum dikali 30, wawasan kebangsaan dikali 20, matematika dikali 20, bahasa Indonesia dikali 30 bagi 100 ya. Jadi usahakan teman-teman PU-nya itu harus tinggi ya, karena ke apa? Kalinya 30, teman-teman. Bahasa Indonesia juga harus tinggi. Makanya sekarang teman-teman usahakan untuk akademiknya berusahalah sebaik-baik mungkin, teman-teman. Untuk nilai uji kesemaptaan, cara mencarinya bagaimana? Ini nilai kesemaptaan jasmani dikali 70 ya, ditambah nilai renang dikali 30 per 100 ya. Usahakan teman-teman bisa dari sekarang mencari atau berusahalah untuk setinggi-tinggi mungkin renangnya, kesemaptaan jasmaninya, larinya, push up-nya, sit up-nya, shuttle run-nya, diusahakan setinggi-tinggi mungkin dapatnya, teman-teman. Oke? Baik, kita lanjut ya. Untuk nilai ini tingkat Panpus tadi sudah kita bahas ya. Di sini tadi sudah kita bahas untuk tingkat panitia daerah. Sekarang kita bahas untuk tingkat panitia pusatnya, teman-teman. Ya. Untuk nilai akhir seleksi, ya ini NAS ini nilai akhir seleksi. Itu didapatkan dari apa? Dari nilai tes akademik dikali 35 ditambah nilai tes psikologi dikali 30 ditambah ya nilai, ini dalam kurung sebenarnya teman-teman ya, salah ketik itu. Dalam kurung nilai uji kesemaptaan jasmani dikali 25 ditambah nilai tes kemampuan manajerial ya dikali 10 dibagi 100. Ini nilai akhir seleksi ya. Kemudian ya untuk nilai akademiknya bagaimana cara mencarinya? Nilai akademiknya nilai bahasa Inggris dikali 50 dan nilai TPA dikali 50 dibagi 100, teman-teman. Kemudian untuk nilai uji kesemaptaan jasmani ya, nilai kesemaptaan jasmani dikali 70 tambah nilai renang dikali 30 dibagi 100, teman-teman. Kemudian untuk nilai tingkat pusatnya, nilai akhir seleksi ini nilai sebelum disidangkan atau ketika disidangkan, inilah nilai akhirnya. Nilai akhir seleksi yang di atas tadi ya kali 90 ditambah nilai Rikpil. Apa nih Rikpil? Ya, ini penampilan tadi, teman-teman. Ya, nilai Rikpil dikali 10 dibagi 100. Ini nilai akhirnya, nilai untuk panitia pusatnya, teman-teman. Ya, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjut saja. Ya, ini mengenai keterangannya tadi ya. Mengenai keterangan yang di sini, singkatan-singkatan ini ya, singkatan-singkatan yang di Panda ini teman-teman bisa dapatkan di sini. Ini keterangannya.
NPD, nilai Panda, dan lain-lainnya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan juga ya mengenai singkatan-singkatan tadi. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah paham teman-teman semuanya ya, selanjutnya kita doakan saja teman-teman bisa lulus sampai tingkat akhir teman-teman ya. Ini ada keterangan selanjutnya ya teman-teman. Kelulusan tingkat Panda atau Panpus. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari untuk tingkat Panda ya. Tingkat Panda yang pertama itu adalah nilai tes akademiknya, kemudian tes psikologi, kemudian tes uji kesertaan jasmani, dan nilai ujian nasional. Ini untuk melihat misalnya si A dengan si B nilainya sama-sama 100 ya, sedangkan yang diambil tinggal satu lagi kan gitu ya kan, atau mereka ini ranking terakhirnya, maka dilihat dari nilai ini, nilai akademiknya bagaimana, mana yang paling tinggi, kemudian nilai tes psikologinya mana paling tinggi, kemudian nilai uji kesertaan jasmaninya mana paling tinggi, dan nilai ujian akhir nasional atau UAS sekarang ya, kan sekarang nggak ada lagi UN ya, kalau dulu ada UN. Nilai ujian akhir sekolahnya atau nilai ujian akhir nasionalnya berapa, itu yang menjadi acuan untuk menentukan siapa yang lulus. Oke, sama untuk yang di Panpus juga seperti itu teman-teman, tidak ada bedanya, sama saja. Kemudian yang B, penilaian akhir menggunakan puluhan dan memperhitungkan 2 digit di belakang koma serta tidak ada pembulatan. Nih, jadi 2 angka di belakang koma itu juga menentukan teman-teman. Misalnya di peringkat akhir nilai yang lulus itu ada 80,67, satu lagi 80,65, maka yang diluluskan adalah 80,67 ini, walaupun beda 2 angka di ujungnya teman-teman ya, di 2 digit terakhir. Makanya teman-teman usahakan nilainya itu setinggi-tinggi mungkin ya, jangan berharap nilainya lepas-lepas makan saja, udahlah lepas-lepas tes psikologi saja nggak apa-apa lah, nggak usah begitu. Tapi teman-teman usahakan nilai itu setinggi-tinggi mungkin, setinggi-tinggi mungkin. Kalau bisa ranking 1 nasional kalau bisa ya. Oke,